Selamat datang di serial pelajaran Lean Six Sigma. Semoga kita semua sehat walafiat. Pelajaran Six Sigma kali ini adalah kunci sukses Lean Six Sigma. Perusahaan yang mengimplementasikan metodologi Lean Six Sigma tentu menaruh harapan yang tinggi untuk memperbaiki kinerja dari perusahaan. Nah, untuk mencapai hasil yang diinginkan tersebut, mari kita lihat apa saja faktor-faktor yang membuat Lean Six Sigma itu sukses dalam penerapannya. Sebelum melanjutkan penjelasan tentang pelajaran Six Sigma ini, silakan Anda tunjukkan bahwa Anda berminat dengan melakukan subscribe, like, comment, dan share. Bila semakin banyak peminat dengan ditandai oleh banyaknya subscriber, maka saya pun akan bersemangat menyajikan serial-serial berikutnya sehingga Anda bisa belajar secara full dan bisa menerapkan metodologi Lean Six Sigma ini di tempat kerjanya tanpa ikut training di tempat lain. Jadi ini adalah cara belajar mandiri melalui saluran media ini. Tentang perusahaan, umumnya memiliki struktur organisasi beberapa lapisan seperti ini. Yang tertinggi adalah pucuk pimpinan dari perusahaan. Kita sebut unit head. Beberapa perusahaan mungkin mengistilahkannya bermacam-macam, terserah itu ya. Kemudian di bawah unit head, kalau perusahaan memiliki beberapa bagian, maka setiap bagian dipimpin oleh seorang kepala bagian. Umumnya mereka menyebutnya sebagai manajer. Jadi nanti pucuk pimpinan membawahi beberapa manajer. Kemudian di bawah manajer atau di bawah kepala bagian ada beberapa orang pengawas atau supervisor. Nah, di bawah pengawas ini atau supervisor ini terdapat sejumlah operator. Nah, ini kurang lebih lapisan struktur organisasi di dalam sebuah perusahaan. Mungkin perusahaan akan berbeda-beda, tapi umumnya kurang lebih seperti ini. Sekarang mari kita lihat tentang infrastruktur dari Six Sigma. Pada mulanya, tentu Anda belum memiliki bangunan infrastruktur seperti ini yang terdiri dari Lead Champion, kemudian Champion, dan Green Belt. Nah, untuk membangun infrastruktur seperti ini, Anda butuhkan seorang Master Black Belt. Seorang yang memiliki kualifikasi Master Black Belt ini bisa Anda peroleh dari luar, atau mungkin di dalam perusahaan sendiri, itu akan menjadi lebih baik. Nah, Master Black Belt inilah yang akan membantu Anda membangun Lead Champion, Champion, dan Green Belt tersebut. Tentu melalui pelatihan-pelatihan. Nah, sementara untuk Black Belt, Anda lupakan dulu, karena ini bisa diperoleh dari atau di antara Green Belt yang memiliki bakat luar biasa. Kemudian kepada yang memiliki bakat luar biasa tersebut, kita bisa lakukan pelatihan mengenai untuk menjadi predikat Black Belt tersebut. Nah, setelah Anda memiliki bangunan infrastruktur seperti ini, mulailah
melakukan pelatihan-pelatihan. Sekarang kalau kita sandingkan antara organisasi perusahaan dengan infrastruktur Six Sigma, tampaklah kepada kita siapa yang menjadi apa. Kita mulai dari unit head. Unit head akan ditetapkan kemudian menjadi lead champion. Artinya pemimpin daripada beberapa champion. Kemudian manajer akan menjadi champion. Dan selanjutnya supervisor atau pengawas semua akan menjadi green belt. Apa sih kualifikasi dan peran dari masing-masing infrastruktur tersebut? Mari kita lihat berikut ini. Yang pertama, Master Black Belt. Dia harus memiliki kualifikasi menguasai filosofi dan metodologi Lean Six Sigma. Kemudian dia harus master di bidang basic dan advanced statistic tools. Perannya adalah sebagai trainer, coach, mentor, change agent, dan management advisor. Sebagai trainer, dia mengajarkan metodologi Lean Six Sigma, baik untuk champion, untuk black belt, maupun green belt. Jadi ini dilakukan kepada sekelompok orang di dalam kelas. Jadi mentransfer ilmu pengetahuan kepada peserta training tersebut. Nah, coach artinya ini adalah penjelasan kepada sekelompok kecil orang yang ingin membahas atau ingin minta diperjelasan tentang suatu hal yang bagi mereka masih belum dipahami dengan secara dalam. Sementara mentor adalah kegiatan antara Master Black Belt ini dengan orang-orang yang sedang membuat proyek, bagaimana memilih tools statistik yang cocok, dan juga bagaimana mencarikan jalan keluar apabila tim daripada proyek Lean Six Sigma menemukan permasalahan dalam membangun proyeknya. Kemudian sebagai agen perubahan, dia memberikan ide-ide perubahan kepada manajemen. Kemudian juga sebagai manajemen advisor itu adalah dia memberikan nasihat kepada pihak manajemen, terutama kepada unit head. Jadi inilah kualifikasi dan peran dari Master Black Belt. Selanjutnya, champion dan lead champion. Kualifikasi untuk champion dan lead champion diperoleh melalui training agar mereka memahami konsep Lean Six Sigma. Dan mereka juga harus familiar di bidang basic dan advanced statistic tools. Nah, nanti mereka berperan sebagai promotor untuk Lean Six Sigma. Dialah yang memajukan Lean Six Sigma melalui promosi-promosi. Kemudian peran yang lain dari champion dan lead champion adalah sebagai influencer, yaitu orang yang mempengaruhi orang lain untuk ikut dan melaksanakan Lean Six Sigma. Jadi dia memberikan pengaruh kepada orang lain. Kemudian communicator. Dia menyampaikan secara transparan atau terbuka tentang kemajuan-kemajuan yang dicapai melalui Six Sigma Project. Tidak hanya kemajuan saja, tapi juga dia harus menyampaikan apa saja yang menjadi masalah.
Kemudian sebagai project selector, dia memilihkan project bagi setiap green belt. Kemudian Lean Six Sigma driver, champion dan lead champion mendorong semua orang untuk mau melaksanakan Lean Six Sigma di tempat kerjanya. Kemudian tentu sebagai champion dan lead champion, dia adalah seorang yang mengimplementasikan Lean Six Sigma di perusahaan. Kemudian ini yang tak kalah pentingnya yaitu barrier remover. Ini adalah apabila tim Lean Six Sigma Project menemukan masalah yang tidak dapat diselesaikan berkaitan dengan kewenangannya atau tingkat kewenangannya, maka sebagai champion atau lead champion dengan kewenangan yang lebih tinggi, dia bisa memberikan jalan keluar. Misalnya contohnya ya adalah yang berkaitan dengan pembiayaan. Kemudian champion atau lead champion bersama-sama, terutama lead champion, melakukan assessment terhadap project. Jadi project yang sudah selesai dibuat oleh tim itu dilakukan assessment oleh lead champion. Kemudian proses project closure ini dilakukan oleh lead champion untuk menyatakan apakah project layak ditutup atau dinyatakan selesai atau tidak. Ini adalah kewenangan dari lead champion. Tentu proses project closure ini dibantu atau bersama-sama dilakukan dengan master black belt. Jadi demikian kualifikasi dan peran dari champion. Selanjutnya black belt. Predikat black belt harus memiliki kualifikasi sebagai ahli teknik atau administrator dengan pengalaman kerja minimal di perusahaan tersebut 5 tahun. Kemudian dia harus memahami konsep Lean Six Sigma. Kemudian dia harus sebagai master di bidang basic statistic tools. Jadi untuk memahami konsep dan statistik ini dia peroleh melalui pelatihan. Perannya adalah dia adalah sebagai agen perubahan di dalam perusahaan. Kemudian dia mengidentifikasi data yang diperlukan oleh tim Project Lean Six Sigma. Dia juga harus punya kemampuan melatih anggota dari tim Project Lean Six Sigma. Kemudian dia memimpin dan memfasilitasi proses pembuatan Project Lean Six Sigma. Nah, waktunya bekerja di perusahaan tersebut 100% full hanya untuk Lean Six Sigma. Dia tidak mengerjakan hal lainnya selain Six Sigma. Demikian black belt. Sekarang green belt. Green belt harus memiliki kualifikasi berlatar belakang teknikal atau pendukung. Jadi boleh juga non-technical. Kemudian dia harus memiliki keterampilan pemecahan masalah atau problem solving. Kemudian tentunya dia harus memahami konsep Lean Six Sigma dan tentang basic statistic tools cukuplah familiar saja. Jadi untuk memahami konsep dan basic statistik ini diperoleh melalui pelatihan. Kemudian perannya, dia merupakan agen perubahan. Kemudian nanti dia berperan sebagai ketua Project Lean Six Sigma atau pimpinan dari suatu tim Project Lean Six Sigma. Kemudian dia menerapkan Lean Six Sigma di tempat kerja. Jadi waktunya adalah 50% untuk kerja reguler dan 50% untuk Lean Six Sigma. Kemudian memastikan perbaikan yang sudah dicapai melalui proyek itu dapat dipertahankan
di pekerjaannya. Demikian Green Belt. Selanjutnya adalah operator. Dia harus memahami konsep Lean Six Sigma. Jadi, seluruh operator harus juga di-training agar dia bisa paham tentang konsep Lean Six Sigma. Kemudian peran dari operator yang telah melaksanakan pelatihan yaitu menjalankan tugas sebagai anggota tim dalam proyek Lean Six Sigma sampai proyek tersebut close. Kemudian memastikan perbaikan yang sudah dicapai oleh proyek tersebut dapat dipertahankan di tempat pekerjaan. Sebagaimana telah disampaikan tadi bahwa lead champion dan champion harus memiliki kualifikasi tertentu agar dia bisa menjalankan perannya. Nah, untuk itu kepada mereka harus dilakukan pelatihan yang kita sebut dengan champion training. Isi dari champion training itu adalah konsep Lean Six Sigma, kemudian infrastruktur, kemudian apa saja peran dari champion, kemudian dengan menggunakan quality tools yang disebut tree diagram, dia harus bisa mengidentifikasi critical to quality. Kemudian dia melakukan pemilihan project untuk diberikan atau ditugaskan kepada Green Belt. Kemudian dia harus memahami konsep lebih detail yaitu tentang fase DMAIC dan langkah atau steps di dalam setiap fase tersebut. Kemudian dia akan dibekali dengan pengetahuan dasar statistik melalui perangkat lunak. Kemudian dia juga akan berlatih bagaimana mengakses suatu proyek dan untuk menutup atau menyatakan proyek selesai atau sukses dibuat. Setelah selesai melaksanakan champion training, kemudian baru dilanjutkan dengan Green Belt training yang diikuti oleh semua supervisors yang ada di dalam perusahaan. Isi dari training tersebut yaitu overview tentang konsep dan infrastruktur Lean Six Sigma. Kemudian mereka juga akan diberikan pengetahuan tentang Lean dan non-value added. Nah, dilanjutkan tentang setiap fase, define, measure, analyze, improve, dan control. Nah, setiap fase ini terdiri dari tahapan, langkah. Define ada 3 langkah, kemudian measure ada beberapa langkah, dan seterusnya. Untuk define ada identify project CTQs, kemudian develop team charter, kemudian SIPOC. Nah, sementara untuk measure ada introduction to measure, kemudian Minitab statistics software, kemudian case to the preview, kemudian understanding process, dilanjutkan performance standards, kemudian measurement system analysis, kemudian tentang continuous data, discrete data, dan process centering. Sementara analyze berisi introduction to analyze, kemudian performance objectives, kemudian hypothesis testing overview, kemudian statistical analysis roadmap, continuous Y dan discrete X, kemudian discrete Y dan discrete X, kemudian continuous Y dan continuous X. Sementara untuk improve, DMA review, kemudian introduction to improve, kemudian tentang design of experiment atau DOE, kemudian process of experimentation, kemudian reducing the size of experiments, kemudian selecting an experimental design, kemudian experimental checklist, dan demonstration. Dan fase control terdiri dari tahapan introduction to control, kemudian risk management, kemudian mistake proofing atau POCA-UK, kemudian variable
control charge dan attribute control charge, kemudian proses focus control charge. Nah, terakhir pelatihan diisi dengan closure, yaitu bagaimana mereview project untuk bisa di-close. Kemudian terakhir, bagaimana cara membuat laporan project sebagai dokumentasi. Nah, inilah isi dari pelatihan Green Belt. Biasanya ini dilaksanakan selama full 5 hari tanpa gangguan. Akhirnya sampailah kita pada sebuah kesimpulan. Ini saya tulis berdasarkan pengalaman sebagai trainer, coach maupun mentor sejak tahun 2001, jadi kurang lebih 20 tahunan, bahwa suksesnya implementasi Lean Six Sigma di perusahaan itu tergantung dari lead champion dan champions. Bahwa mereka menjalankan perannya dengan sungguh-sungguh, terus-menerus, dan konsisten. Jadi, sebagaimana dipahami bahwa metodologi Lean Six Sigma ini adalah dari atas ke bawah atau top down. Jadi apabila lead champion dan champion berjalan sesuai dengan perannya, maka di bawahnya black belt maupun green belt dan operator itu akan berjalan dengan baik dan bisa dengan mudah meraih kesuksesan. Sekian dan terima kasih. Tentu jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Nantikan pelajaran berikutnya. Salam.